Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Jamaah muslimin dan muslimat sekalian, apa kabar semuanya? Dah 1 tahun tak jumpa. Mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, diberikan kesehatan yang berpanjangan. Semoga yang sakit disembuhkan, yang ditimpa kesusahan ditukar dengan kesenangan, diberkati rezeki dan keluarga yang Dia anugerahkan, dan yang lebih penting diberikan kemampuan untuk istiqamah dalam menjalani kehidupan beragama, mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Alhamdulillah, dengan inayah Allah jua, pagi hari ini kita insyaAllah akan dapat teruskan siri kajian kita Suratul Kahfi, ayat yang ke-11. Betul ya? Ayat yang ke-11. Tak apalah, tolong ringkaskan sahaja pengajaran sebelum kita bicara ayat ke-11. Saya coba ringkaskan pengajaran yang kita dapatkan daripada doa yang dipanjatkan oleh Ashabul Kahfi. Macam mana doanya? Rabbana atina dunka rahmah lana min amrina rasyada. Saya berikan kesimpulan pengajaran daripada doa ini. Yang pertamanya, yambaghil firaru minal amakinil lati la yastati'ul abdul qiyama bi dinihi fiha wa inna dhalika min aujabil wajibat. Itu yang pertama. Faham ya? Hah? Dah, saya ingat faham. Rupanya saya sedang monolog. Yang pertama, pengajaran yang penting dari doa ini, ya.
digalakkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan berpindah dari satu tempat yang kita tidak mampu melaksanakan perintah agama ke tempat yang kita mampu melakukannya. Dalam bahasa agama dipanggil hijrah. Ini yang pertama, wajib hijrah, yakni meninggalkan tempat bila di tempat tersebut kita tidak mampu melaksanakan perintah agama. Ashabul Kahfi ketika di kampung halamannya, bahkan riwayat menyatakan, pakar sejarah ada yang berpendapat dalam mereka ini yakni kerabat, nak menegakkan agama tauhid tak mampu, terancam nyawanya, bahkan boleh tangkap dan dibunuh. Jadi jika ia terus berada di tempat itu, di kampung halamannya, mustahil ia dapat melaksanakan perintah agama Islam, agama tauhid. Maka saat itu wajib hukumnya berhijrah. Bukan hanya sunat, wajib. Sebab kalau dia tetap tinggal di situ dan dia katalah tidak berani menghadapi kematian, ingin hidup senang tapi tak boleh melakukan agama, itu termasuk dosa besar. Itu yang pertama. Sebab itu Ashabul Kahfi rela kehilangan segala-galanya semata-mata hendak menyelamatkan agamanya. Itu. Kenapa jemaah sekalian? Kehilangan segala-galanya, kehilangan rumah, tempat tinggal, kesenangan hidup, itu hanya kehilangan dunia. Itu hanya kehilangan dunia. Sementara jika ia gagal melaksanakan perintah agama, tak mau takut melakukan perintah agama karena takut kehilangan dunianya, bermakna ia kehilangan akhirat. Rugilah kalau orang takut kehilangan dunianya tapi tak takut kehilangan akhirat. Ashabul Kahfi menjadi contoh yang luar biasa. Rela kehilangan dunia, kesenangan dunia semata-mata karena nak kebahagiaan akhirat. Itu wajib hukumnya. Ini bermakna kalau kita senang melakukan perintah agama di satu tempat, sebab kita dah senang lenang, buat yang disuruh agama boleh, tinggal yang boleh, ya sudah, tinggal di situ. Jangan pergi ke satu tempat, tempat itu boleh katakan negara, negeri, yang di situ semua kita tak mampu nak buat. Hanya karena senang, di situ dapatlah kebun seluas benua umpamanya. Di situ dapat macam-macam, tapi kita tidak boleh melakukan agama Islam. Haram hukumnya. Ini pengajaran Ashabul Kahfi. Sebab itu dia rela. Hanya kehilangan dunia. Kan karena memang dunia akan meninggalkan kita. Kita tinggalkan ia secara sukarela ke terpaksa, dunia tetap hilang. Akhirat nomor satu. Yang kedua, pengajaran kedua daripada doa Ashabul Kahfi ini, mohon pada Allah agar diberi rahmat ini, anna man awa ila Allah ta'ala awahu Allah ta'ala wa latafa bihi wa ja'alahu sababan li hidayatid dhalin. Ini saya kutip dari kitab Taisirul Latifil Manan, nama kitab tafsirnya. Apa maksudnya? Siapa sahaja yang mencari pelindungan kepada Allah, pasti Allah akan melindungi dia, pasti. Baik Ashabul Kahfi meninggal kampung halamannya, kemudian singgah di gua, itu sebenarnya tidak mencari pelindungan Allah, agar Allah selamatkan. Agar Allah selamatkan apa? Nyawanya ataupun harga dirinya? Imannya, kan? Dia lari
Kemudian singgah ke gua itu tujuannya yakni mohon perlindungan kepada Allah agar Allah lindungi akidahnya. Itu niat dia. Maka Allah akan lindungi dia. Bukan Allah hanya lindungi agama dia, Allah lindungi kepentingan dunianya. Coba, mana yang lebih beruntung, yang berbahagia melebihi Ashabul Kahfi? Hidup di dunia panjang umurnya, kerjanya hanya tidur saja. Bangun-bangun, mati, terus masuk surga nanti. Coba cari mana dong. Rugilah tidur aja, tak pernah makan nasi biryani. Nasi biryani mana sesedap mana? Hidup di dunia hanya tidur. Allah bangunkan, dalam kemudian meninggal, masuk surga. Tengok, dunianya dijaga oleh Allah, agama dijaga. Kenapa? Kerana ia mencari perlindungan pada Allah bagi menyelamatkan agamanya. Sebab itu jangan khawatir. Mintalah perlindungan pada Allah agar Allah lindungi agama kita. Bila itu yang kita minta, Allah akan beri kita perlindungan. Apa yang Allah lindungi kita? Dunia kita dan juga akhirat kita. Itu nombor 2. Pengajaran yang ketiga, ana man taraka syai'an lillahi ta'ala awadahu Allahu khairan minhu. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu semata-mata kerana Allah, pasti Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sesiapa saja yang meninggalkan sesuatu semata-mata kerana Allah, pasti Allah akan memberikan pengganti yang terbaik. Okey. Pemuda tadi meninggalkan sesuatu, yang ditinggalkan yakni kampung halamannya, keluarganya, tempat kediamannya, itu yang mereka tinggalkan. Dan mereka tinggalkan ini semata-mata kerana Allah, ya. Semata-mata kerana Allah, tidak ada niat lain. Maka Allah akan berikan dia ganti yang jauh lebih baik. Tentulah jamaah sekalian, tidur dalam jam masalah itu tentu kebahagiaan yang luar biasa tu. Sebab kalau jaga pasti perlu bekerja, nak makan bekerja, ada penyakit kena lari, ngantuk kena tidur, panjat pokok kena hati-hati takut jatuh. Itu kalau dia tak tidur. Coba kalau tidur. Allahu Akbar. Siapa saja meninggalkan sesuatu semata-mata kerana Allah, Allah akan beri dia gantinya yang lebih baik. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah, diajarkan oleh Allah dalam surah Talaq, yang saya yakin semuanya sudah hafal karena dianggap sebagai ayat RM1.000. Ya kan kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab 1.000 dinar, kita orang Melayu mah jadi RM1.000, jangan 1.000 dinar. Yakni apa tu? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tengok, siapa yang takwa pada Allah, takwa itu meninggalkan sesuatu kerana Allah, buat sesuatu kerana Allah, itu mana takwa. Buat apa saja kerana Allah, tinggal yang ditegah semata kerana Allah. Kalau itu yang kita lakukan, Allah berjanji yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan berikan baginya makhraja. Apa makhraja? Makhraja, jalan keluar. Kalau dia ada masalah, Allah akan beri dia macam mana solusinya. Tak perlu pening-pening cari solution, Allah sendiri yang menunjukkannya. Lalu Allah beri lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri dia rezeki dari arah yang dia tak. Bila sebut rezeki, tak semestinya benda, tak semestinya material. Kebahagiaan, ketenangan, ilmu, jawatan, kesihatan, macam-macam. Syaratnya ia takwa pada Allah. Takwa dalam arti kata meninggalkan larangan kerana Allah, melakukan perintah kerana Allah. Itu saja. Nawaitu
Ashabul Kahfi tinggal kampung halamannya, kemudian itu semata karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena yang lain. Maka Allah beri dia jauh yang lebih baik sebagai penggantinya. Yang seterusnya, yang bagi lil abdi ay yajma'a bainal asbab dunyawiyah wa syar'iyyah al matlubah. Maka wajib seorang hamba dalam menjalani kehidupan menghimpunkan, menyatukan, memadukan antara ikhtiar dan tawakal. Dalam menjalani kehidupan, seorang hamba wajib memadukan, menyatukan antara ikhtiar dan tawakal. Coba, Ashabul Kahfi apa ikhtiarnya? Apa yang diikhtiarkan? Apa ikhtiar yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi dalam sejarahnya ini? Dia lari itu, lari sana, lepas itu cari gua, nyuruh. Itu ikhtiar itu. Selepas ikhtiar, lalu dia serahkan hasil ikhtiarnya kepada Allah. Menyerahkan hasil ikhtiarnya pada Allah itu namanya tawakal. Janganlah bentang-bentang karena dua niat sudah karena Allah, memperjuangkan agama Allah, lalu tak mau ikhtiar. Tak apalah, saya tak payah nyuruh lah, bunuh-bunuhlah umpamanya. Mana boleh? Ni kena, tak boleh. Hanya kerana yakin Allah pasti tolong tanpa melakukan usaha, dipanggil al-asbab ad-dunyawiyah, tidak dibenarkan. Seperti mana nanti Bu Arisa katakan itulah, ya. Mentang-mentang baru balik pergi umrah, apa amal usrah, malaikat lindungi, malaikat kawal, dosa gugur, nak balik dah tahu jam, kereta brek tak makan, betul bocor, hanya pakai apa namanya, doa, Allahumma ya Allah bismillah tawakkaltu ala Allah, baca salawat 3 kali, 1 nafas telan, pasti selamat sebab kita ni dalam dikasih oleh Allah. Macam mana boleh? Tak boleh itu. Kalau break tak makan kena betulkan dahulu baru bismillah. Ini tak apa, tekan saya sedang puasa ni. Saya sedang puasa sunat, saya balik usrah, saya baru baca Al-Quran. Malaikat sentiasa mengawal. Tak boleh. Ikhtiar. Ikhtiar. Jadi ikhtiar selepas kita melakukan ikhtiar dalam kadar yang paling maksimum, kemudian kita serahkan hasil ikhtiar itu kepada Allah. Terpulang Allah nak kabulkan atau tidak. Jadi ini paduan dalam hidup ini, kita mesti madukan dua-dua ini. Dan ini yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Sebab jemaah sekalian, ini bahasa mudahnya, kalaulah seorang tu tidak perlu ikhtiar, hanya perlu tawakal, kerana merasa makamnya sudah tinggi, saya yakin Ashabul Kahfi lebih layak, lebih patut tidak perlu ikhtiar. Kan dia waliullah, dia waliullah, kekasih Allah. Kalaulah seorang itu dibenarkan tidak perlu ikhtiar, hanya wajib tawakal, Ashabul Kahfi lebih layak, lebih patut sebab dikasih Allah. Jadi kalau orang seperti Ashabul Kahfi kasih Allah itu pun masih berikhtiar, kemudian tawakal, siapalah kita? Siapalah kita hanya nak bertawakal sahaja tanpa Yang seterusnya, kesimpulan daripada pengajian daripada doa ini. Baik, dalam doa tadi Ashabul Kahfi mohon pada Allah apa yang diminta oleh Ashabul Kahfi, ya. Apa yang diminta dalam doa itu? Rahmatan. Betul? Rahmatan, rahmat. Jamaah sekalian, rahmat yang diminta oleh Ashabul Kahfi ini, karena rahmat ini ada dua macamnya, ada dua jenisnya. Baik. Rahmatun, ini ada dua macam.
Dua jenis. Satu namanya rahmatun ammah. Kedua namanya rahmatun khassah. Rahmatun ammah yakni rahmat yang sifatnya umum. Rahmat Allah yang bersifat umum. Umum dalam arti kata Allah akan berikan pada siapa saja kepada hamba-hambanya, sama ada mukmin ataupun kafir, percaya pada Allah ataupun tidak. Hatta Fir'aun pun Allah beri rahmat, tapi rahmat yang ammah. Contohnya Fir'aun masih diberikan oksigen oleh Allah, diberi makanan, minuman, boleh tidur, boleh sihat, boleh. Itu nama rahmat ammah. Tak kira mukmin atau kafir, semuanya dapat. Karena sifat Allah Ar-Rahman. Yang kedua namanya rahmatun khassah. Rahmat yang khusus, yang khas. Ini hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikasihi sahaja, yang mukmin sahaja. Yang dapat rahmat khusus hanya hamba Allah yang punya hubungan, keharmonian hubungan dengan Allah. Contohnya Ashabul Kahfi. Rahmat yang Allah berikan ini rahmat khusus, tak semua orang dapat. Kan Ashabul Kahfi saja jamaah sekalian, yang masih hidup ditidurkan 3 abad lebih, sehat walafiat, umur macam tak bertambah walaupun sudah berlalu 3 abad. Kalaulah masa mula tidur itu masih remaja, bangun remaja, tak ada tanda-tanda tua, tak ada tiba-tiba masa sebelum tidur lutut boleh okey bangun, tak ada. Itu rahmatun khassah. Rahmat yang Allah berikan pada Nabi Yunus, berada dalam perut ikan beberapa hari, selamat. Itu rahmatun khassah. Dan banyak lagi, dan banyak lagi, dan banyak lagi. Jadi rahmat ada 2, rahmatullahi naw'ani. Pertama rahmatun ammah, dan itu Allah berikan kepada likullil khalqi, bagi semua makhluknya, mu'minuhum wa kafiruhum, sama ada yang mukmin maupun yang kafir atau yang siapa saja, bahkan minta maaf termasuk hayawan, binatang pun dapat rahmat daripada Allah. Semua dapat. Jadi makhluk yang dapat rahmat ammah, adakah dengan rahmat Allah itu menunjukkan keistimewaan makhluk itu? Saya ulangi, rahmatun ammah, rahmat yang Allah berikan pada semua makhluknya. Okey. Sekarang, bila ada makhluk Allah, tak kiralah manusia ke A ke B, dapat rahmat ammah, adakah menunjukkan keistimewaan kelebihan makhluk tersebut? Sama. Maknanya kita tak sama sekali tidak, kan? Sebab kita pun dapat, lembu pun dapat. Jadi taklah istimewa sangat. Kita sehat sebagai orang mukmin, orang kafir pun sehat. Adakah ini bermakna kita ni istimewa kerana dapat kesihatan? Tidak, mereka pun dapat. Orang mukmin ada yang kaya raya, orang kafir pun ada kaya raya. Inilah kita sering kali salah faham di sini. Orang fikir bila Allah bagi kesenangan, maknanya Allah sayang dia. Salah bin keliru. Bila Allah bagi susah, kemudian kita berkesimpulan ni bukti bahawa Allah Ta'ala tak suka dia. Buktinya apa? Asyik susah saja. Ini mesti Allah tak suka lah. Kalaulah bila susah Allah tak suka, jemaah sekalian, bila senang Allah suka, ya Allah ya Tuhanku, yang kaya raya di dunia sekarang ini banyak orang kapio. Jadi murka ataupun tidaknya, murka atau ridhonya Allah kepada hambanya tidak boleh kita nilai pada apa yang Allah berikan kepada hambanya.
Karena itu rahmatun amam. Tapi kalau kita nak tahu Allah sayang kita ataupun tidak, macam mana cara nak mengetahuinya? Ya, begini. Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini sebagai contoh ya, untuk mudahkan. Kita hamba. Nih. Kita di sini. Daripada Allah kepada kita. Yang ini daripada kita kepada Allah. Ada kan? Apa saja yang Allah berikan pada kita ni jemaah sekalian? Apa yang Allah berikan kepada kita? Ini tidak boleh dijadikan tanda aras. Apa tanda aras? Tanda aras lah. Apa tanda aras ya? Ya, tanda aras lah. Ukuran ya. Tanda aras. Kayu pengukur. Wah, kayu pengukur. Kayu ukur. Apa yang Allah berikan pada kita ni tidak ada kena-mengena ya mas sekalian. Sebagai bukti Allah suka atau tidak suka. Katalah bila Allah bagi kita sihat, maknanya Allah suka kita. Bila Allah bagi kita sakit, Allah tak. Suka atau tidaknya ya mas sekalian, Allah SWT ini kepada kita bukan diukur dengan apa yang Allah berikan pada kita. Apa yang Allah berikan pada kita ini bergantung pada masyiatullah. Apa masyiah? Apa masyiah? Kehendak. Apa iradah? Kehendak juga, bingung lagi. Takutnya masyiah tak payah diterjemahkan. Dahulu pernah saya sampaikan. Tidak, nanti jadi meleret-leret nanti. Tapi yang pasti tolong bezakan antara masyiah dengan iradah. Bezakan antara Masya Allah dengan aradallah. Walaupun dalam terjemahan sama, tapi bezanya jauh sekali. Baik, ini masalah. Bila Allah kehendaki, senanglah. Bila Allah kehendaki, susahlah. Bila Allah kehendaki, sehat. Bila Allah kehendaki, jadi semua yang berlaku atas di kita, semuanya berlaku 100% atas masyiah Allah. Tidak ada kena-mengena dengan Allah ridha ataupun tak ridha. Sekarang macam mana kalau kita nak tahu Allah ridha kita atau tidak ridha? Nih cara tandarnya. Ukurlah nilailah dari yang ini. Apa yang kita lakukan untuk Allah. Kita yang buat untuk Allah. Bila kita sudah buat apa yang Allah suruh, kita dah buat. Apa yang Allah larang, kita dah tinggal. Yakinlah bahawa Allah ridha kita. Walaupun waktu itu mungkin kita sakit tak pernah sembuh, susah tak pernah senang, rugi tak pernah untung. Dasarnya jatuh tak pernah. Ya, syukurlah bila kita telah berjaya melakukan apa yang Allah suruh. Bila kita telah berjaya meninggalkan apa yang Allah larang. Karena bila kita sudah berjaya melakukan semua itu, yakinlah Allah pasti ridha kita. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Pasti nanti Allah ridha kita. Walaupun mungkin keadaan kita macam susah aja, masih penyakit aja. Nih cara. Sebaliknya, bila apa yang Allah perintahkan kita, tinggalkan. Tadi kan kita buat. Sebaliknya, bila apa yang Allah perintahkan kita tinggal, yang Allah larang kita, yakinlah Allah benci kita. Walaupun waktu itu kita senang lenang, kaya raya, sehat tak pernah sakit, untung tak pernah rugi, bangun tak pernah jatuh. Ini cara menilai dia. Jadi yang wajib kita takuti, kita jangan takut apa yang Allah tibakan pada kita. Karena itu sama sekali tidak ada kena-mengena dengan ridha dan murkanya. Takutlah kita pada ini. Kalau kita gagal buat apa yang Allah suruh,
Kita gagal tinggal ya Allah tegah, itu yang wajib kita takuti. Karena bila kita gagal mematuhi perintah Allah, ini namanya taklif ya. Yang di sini taklif. Bila kita gagal, Masya Allah jemaah sekalian, Allah pasti benci kita. Walaupun apa yang kita minta, Allah bagi. Walaupun yang kita cari, Allah bagi. Kenapa? Apa yang kita minta, Allah bagi. Yang kita usahakan, Allah jayakan. Tapi kita tinggal yang disuruh, langgar yang ditegak. Apa yang Allah bagi itu apa namanya kalau itu? Istidraj. Apakah bila Allah bagi itu namanya istidraj, maknanya Allah sayang kita? Allah benci. Hati-hati. Tidak semua kesenangan yang Allah beri kepada hambanya itu sebagai tanda bahwa Allah, sebagai bukti bahwa Allah sayang. Boleh jadi ia bukti Allah sangat-sangat murka. Jadi jangan diukur itu. Sebab orang kadang-kadang, itulah tengok sekarang Allah dah sayang awak ya, macam-macam awak ada. Itu salah bin keliru cara berpikir begitu. Sayang ataupun tidak, murka ataupun benci, tidak ditentukan oleh masyiah Allah, pemberian Allah. Tapi ditentukan oleh sikap kita kepada Allah. Saya tunjukkan ayatnya supaya jamaah boleh rujuk dan boleh berhujah nanti. Bila ada orang tanya boleh berhujah, begitulah maksudnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 7. Ini ayatnya jelas sekali. Jelas, sangat-sangat jelas. Dah terang lagi bersuluh. Juzuk 23 surah 39 ayat 7. Coba ya, dah lengkap tu maklumat dia, cluenya sudah sangat lengkap. Juzuk 23 surah 39 ayat 7. Muka surat tak sama. Itu ajalah. Itu yang punya. Itu yang satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan betul-betul. Ini firman Allah, bukan sabda Nabi, bukan ucapan Imam Malik. In takfuru. Terjemahkan. Jika kamu kufur, kata Allah. Baik manusia, jika kamu ni kufur, maknanya kamu tak buat apa yang aku suruh, kamu tak tinggal apa yang aku tegah, fa innallaha ghaniyun ankum. Sesungguhnya Allah ghaniyun ankum. Maha kaya, mana tidak berhajat, tidak memerlukan kamu. Maknanya kekufuran kamu itu sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Itulah. Kita kufur Allah tak rugi, kita beriman pun Allah tak untung, bukan tak rugi. Semua makhluk sembah Allah, Allah tidak bertambah kemuliaannya. Semua makhluk degil pada Allah, kemuliaan Allah tidak akan berkurang sikit pun. Itu makna Allah tu ghaniyun. Jadi tak akan memberi kesan apa-apa, tak ada impak sama sekali bagi Allah. Tetapi walaupun kekufuran makhluk itu tidak memberikan apa-apa kesan buruk bagi Allah, tengok apa Allah kata, wala yarda li ibadihil kufra. Wala yarda, dan dia Allah tak redha li ibadihi, bagi hamba-hambanya, al-kufra, kekufuran. Allah tidak ridha kekufuran bagi hambanya. Tolong ya. Pertama Allah bagi tahu, bila kamu kufur, semuanya bagi aku tak ada masalah, kata Allah. Aku tak rugi pun. Tak rugi. Tapi aku tak suka kamu kufur. Faham di situ? Yes. Kalau kita ya mas kalian, pasti ada
manfaat atau madarat. Anakku, kalau awak degil, ya rugilah ayah. Kalau kamu patuh, untung ayah. Kepatuhan anak, kedegilan anak itu pasti memberikan kesan pada orang tuanya. Karena kita perlukan itu. Sebab itu kita suruh anak, kenapa supaya jadi anak baik? Karena agar kita dapat manfaat. Kenapa kita larang anak tak jadi anak tak baik? Karena kita akan itu kita, karena kita bukan ghaniyun. Kita ini fakirun, kata Quran. Allah lain. Allah kata, kamu kufur aku tak rugi, kamu mukmin aku tak untung. Tapi aku tak suka kamu kufur. Tak suka mana apa? La yarda mana apa ya? Tidak ridha. Tidak ridha maknanya apa? Marah kan? Murka kan? Jadi bila Allah murka pada hambanya? Bila hambanya kufur kan? Kekufuran itu kan dilakukan oleh hamba pada Allah kan. Bila kita kufur, Allah murka. Pasti itu. Walaupun mungkin masa itu hamba yang kufur yang Allah murka itu, Allah bagi sehat tak pernah sakit. Baik, saya nak tanya aja mas sekalian. Dulu Abu Lahab ini masih hidupnya kaya raya atau papa kedana? Kaya raya ya. Orangnya orang yang terpandang atau di dalam masyarakatnya atau ada. Mana ini golongan orang paria atau jenis Abu Lahab? Wah, Rahmin. Berdarah bangsawan Quraisy. Ya. Abu Lahab ni orangnya ya hengseng ke atau muka seposin? Hengseng. Karena kehengsengannya lah ia diberi gelaran oleh Islam dengan Abu Lahab. Nama sebenarnya Abdul Uzza. Nama sebenar Abu Lahab tu nama dalam IC lah. Kalau jamaah jumpa IC-nya, nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza itu nama yang berbau syirik. Karena Abdul Uzza maknanya hamba kepada patung. Wih, mana ada manusia Abdul Uzza? Abdullah adalah. Abdul Rahman adalah. Ini Abdul Uzza mana boleh? Tak boleh bagi nama anak Abdul Uzza. Kan Uzza itu nama patung. Kan? Tak boleh. Jadi semua orang panggil Abdul Uzza, Abdul Uzza. Begitu Islam datang, Nabi Muhammad jadi nabi, turun ayat tabbat yada Abi Lahab, bukan tabbat yada Abdul Uzza. Pasal apa? Islam tak mau panggil nama orang dengan nama yang berbau syirik. Kan Abdul Uzza itu bau syirik. Lalu Islam tukar, nama dia Abu Lahab aja lah. Dan Abu Lahab itu mana menyala. Menyala-nyala. Abu itu mana bapak, jadi bapak menyala-nyala. Kerana Abu Lahab, Abdul Uzza ni sangat hengseng. Betul. Bangsawan. Jutawan. Ya, yang sesuai lah Abdul Uzza. Sebab itu dapat isteri pun gelarnya Ummu Jamil, ibu kecantikan. Bapa hengseng dapat isteri ibu memang ngam lah. Coba, dia kaya, dia terhormat, dia punya pengaruh yang luar biasa, dia lawa. Semua yang saya sebutkan tadi itu apa tuh? Masyiah Allah itu kan Allah berikan pada. Adakah bermakna karena Abu Lahab ni kaya raya terhormat Allah ridha dia? Tidak. Ini tak boleh jadikan ukuran Allah ridha atau tidak. Dari mana kita tahu Allah tak ridha Abu Lahab? Karena Abu Lahab kufur. Allah kata, jika kamu kufur, aku tak suka kamu. Aku tak ridha kamu kufur. Walaupun Allah bagi macam-macam. Betul? Okey. Bilal bin Rabah.
Itu hamba abdi yang dimerdekakan dibeli oleh Abu Bakar, lalu diberikan disiksa oleh tuannya. Namanya hamba saya. Dia seorang bangsawan atau bukan? Tidak. Bilal bin Rabah. Bukan. Kan hamba bangsawan jadi hamba pula. Dia seorang hartawan? Tak juga. Dia seorang rupawan? Tidak juga. Dia hitam ya sekalian. Bahkan ketika Fathu Makkah, Nabi suruh dia azan. Ramai orang-orang Makkah yang berumur Islam mencela. Macam tak ada orang lah, Rasulullah suruh orang macam tu. Dah. Carilah yang hengseng sikit. Ya, dihina. Jadi nak kata hartawan, tak ada. Allah tak bagi harta banyak. Rupawan juga tidak. Kedua, apa lagi jawatan Bilal? Bukan macam yang lain. Jadi apa kehendak Allah yang Allah berikan kepada ini, boleh katakan sikit lah pertanyaannya. Tapi adakah kerana Bilal ini seorang yang boleh katakan orang biasa, hanya hamba abdi, maknanya Allah benci dia? Ya, Allah pasal apa Allah tahu? Karena dia taat. Itu saya kata tadi, bila kita sudah patuh pada Allah, yakinlah Allah ridha kita. Walaupun kita sakit belum sembuh, susah belum senang, miskin belum kaya. Jangan sekali-kali kita jadikan apa yang Allah berikan pada kita dengan masyiahnya sebagai tanda aras yang Allah suka. Itu salah betul itu. Salah. Nampaknya awak ni Allah murka lah sebab awak ni asyik hilang barang aja. Allah awak ni asyik masalah, asyik jatuh hari tu sakit, baru hilang sembuh satu jangan datang lagi. Lepas itu awak miaga pun asyik rugi, kalau tak rugi kena tipu orang. Ini nampaknya silih berganti. Lalu macam mana, adakah awak awak masih solat? Alhamdulillah saya solat istiqamah, tak pernah tinggal. Awak agaknya rajin qiyamul lail? Ya, saya kira boleh. Awak barangkali ada rasa benci pada orang? Tak ada, alhamdulillah, sehingga hari ini saya tak ada rasa benci. Maknanya awak orang hebat. Tengok hatinya bersih, ibadahnya bagus. Mana Allah ridha lah, walaupun meniaga asyik rugi. Itulah maknanya Allah sayang dia. Kita ni kadang menilainya masalah pemberian Allah menjadi tanda aras Allah ridha atau tidak. Ini ayatnya. Allah tidak ridha kekufuran dilakukan oleh hambanya. Kemudian wa in tashkuru, apa artinya? Jika kamu syukur makna yang lain tadilah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah tegah, yardohu lakum. Apa tu? Pasti Allah ridha kamu. Inilah kalau kita nak tahu Allah ridha atau tidak, tengok yang di sini. Apa yang kita taklif inilah yang akan menentukan Allah tu ridha atau sebaliknya. Jangan lihat yang di sini. Apa yang Allah berikan pada kita ini bergantung masyiahnya. Ya, bergantung kehendaknya kan. Dan apa yang Allah berikan ini, jamaah tak boleh kira. Sihat, sakit, senang, susah, apa lagi? Macam-macam lah. Yang Allah berikan ini. Tidur, bangun, masih sehat, apa, macam-macam lah. Ini yang Allah berikan. Ini tak ada kena-mena dengan ridha atau murka Allah. Murka dan ridha Allah kepada hambanya ditentukan oleh sikap hamba kepada Allah. Faham ya? Sehingga adil. Allah adil. Kalau orang tu degil pada Allah, walaupun Allah bagi ia kedudukan tinggi, diisytihar sebagai orang terkaya di benua Asia, Allah murka dia, benci, sangat benci. Tu ya, tu maksudnya. Baik, sekarang berkaitan dengan rahmat ini, ada rahmat ammah, ada rahmat khasah. Orang yang Allah beri macam-macam, bla bla, sehat, itu rahmat apa namanya? Rahmat apa? Ammah. Sedangkan orang yang Allah beri anugerah mampu buat yang disuruh, berjaya tinggal yang ditegak, sehingga Allah ridha dia, itu nama apa tu?
Rahmat baik. Agak-agak mana yang lebih bernilai dan berharga? Rahmat khosoh nama. Rahmat khosoh, bukan khosiah. Khosoh. Soh pakai sot. Ni apa tekak dan berat. Khosoh. Orang Melayu kata khas atau khusus, yang khusus. Mana yang menunjukkan keutamaan, kelebihan, kehebatan manusia itu? Mereka yang diberikan ni masyiah Allah atau orang yang berjaya melaksanakan taklif Allah? Taklif lah. Saya itu berbanggalah kita, bersyukurlah kita kalau kita masih boleh buat apa yang disuruh, tinggal yang ditegah. Yang wajib semua telah kita lakukan. Yang haram semua kita telah tinggal. Alhamdulillah. Jika ada kesempatan, yang sunat pun boleh buat. Itu syukurnya luar biasa jemaah sekalian. Masih mampu istiqomah melakukan amal yang soleh. Syukurlah, karena ridha Allah itu masih berterusan. Jangan sekali-kali rahmat khosoh ini kita tinggalkan, kita buang karena kita nak mengejar rahmat. Wah, itu rugi sekali tu. Rugi. Jamaah sekalian, ada malam Lailatul Qadar, katakanlah, yang biasanya Nabi suruh kita mencarinya pada bulan Ramadan, lebih-lebih lagi 10 malam yang terakhir, lebih khusus lagi malam-malam ganjil, kata Allah. Tapi jangan terlalu matematis ya. Malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Hari itu saya belajar, Ustaz kata kalau 21 doif tak kuat, yang kuat 23. Tapi Ustaz saya kata 27 yang kuat. Akhirnya tak buat apa-apa, nak tunggu 27. Nak beramal berkira sangat apalah. Jangan. Oleh itu saya minta maaf ya, secara pribadi saya tidak pernah menekankan mana yang kuat, mana yang lemah. 21, 27. Biar semua orang buat. Kadang ada orang sampai semua yang kuat tu macam mana Ustaz? Pendapat yang kuat tu malam 21 kan. Nabi pun tak beritahu, kenapa kita nak beritahu mana kuat mana lemah? Bila Nabi kata ya 10 malam terakhir, 10 itu semualah ada kita manfaatkan. Lebih-lebih lagi sepanjang bulan Ramadan. InsyaAllah nanti jumpa. Ini berapa? 21 belum. Musa kata 21 belum. Pendapatnya ada tapi tak begitu kuat. 23 you tak pergi ke? 23 memanglah ada yang pendapat itu, tapi kata tak kuat, tak pergi lagi. Sebab ustaz saya kata yang paling kuat itu 27. Nabi pun tak tentukan, kita manda-manda ni orang. Lalu 27 pula, wah 27 esok sana pergi. Wah, tiba-tiba 27 nak pergi, tiba-tiba adalah satu shopping center ada harga runtuh. Beli satu dapat 10. Ambil sendiri, pilih sendiri. Akhirnya ruginya lah kalau aku pergi Qiyamul Lail nanti rugi pula. Sedangkan shopping komplek itu buat sale hanya sekali dan nanti pergi belanja ajalah. Tengok, kalau kita memilih untuk pergi shopping karena dapat harga murah, kita milih rahmat amah. Sementara bila kita memilih pergi Qiyamul Lail, menambah amalan, karena tidak semua orang mampu melakukannya, kita memilih rahmat. Inilah yang perlu dijadikan pegangan dalam hidup ni. Sebab memang kita tak nafikan tawaran rahmat amah ini, daya tarikannya lebih dahsyat ya Mas Kilan. Iya, lebih dahsyat. Tapi inilah kalau kita ingin senang di akhirat, dia senang, akhirat senang. Kadang orang memilih itu, tak apalah. Yang penting, janji. Tak boleh, tak boleh. Pastikan, jadi bersyukurlah jika kita masih mampu berada di jalan yang benar.
Adapun apa yang menimpa kita, senang atau susah, itu serahkan pada Allah. Allah sendiri akan memilihnya. Ada orang memilih senang, belum tentu dapat. Kalau dia dapat pun, sedangkan dia meninggalkan perintah Allah, namanya istidraj, tak senang juga. Betul kan? Ia ingin senang. Tak semua orang yang berusaha untuk senang dapat kesenangan. Kalaupun dapat Allah bagi kesenangan pun, jika ia tidak buat apa yang Allah suruh, tidak tinggal apa yang tegak, itu bukan nikmat Allah. Itu namanya dan istidraj itu yakni azab Allah. Istidraj yakni azab Allah, yang mana orang yang diberinya tidak merasa diazab. Luar biasa itu. Orang diazab tapi tak merasa disiksa. Cuma itu. Jadi akhirnya dia seronok ataupun sedih. Dan itu sangat-sangat ironik. Disiksa tapi senyum-senyum, bayangkan. Faham ya? Jadi Ashabul Kahfi mendapatkan rahmat khassah. Saya fasihkan. Khassah. Dan tidak semua orang. Kalau orang dapat khassah, maknanya, makamnya, kedudukannya lebih daripada yang lain. Sementara kalau orang hanya dapat rahmatun amah, masih sama ya. Belum istimewa sangat. Bahkan minta maaf, lembu pun dapat rahmat amah. Jadi jangan bangga sangat. Saya sehat walafiat, alhamdulillah. Lah, itu ini rahmat Allah, betul, tapi belum menunjukkan yang kita hebat. Karena kambing pun tak pernah sakit. Ada kambing sakit gigi, pergi dentist. Apa kita fikir kambing sehat itu bukan rahmat Allah? Itu rahmat Allah, itu masyiah Allah. Inilah yang, jadi saya minta saya gunakan contoh yang agak ekstrim supaya jamaah boleh membezakan betul. Coba kalau contohnya ya samar-samar nanti susah. Paham ya? Ini ayatnya ya. Jangan lupa surah Az-Zumar ayat 7. Kalau kita nak tahu Allah ridha atau Allah murka, Allah murka, Allah atau ridha, link ini ayat dia. Sementara rahmat amah itu banyak sekali lah ya. Rahmat umum. Baik, itu pengajaran yang daripada doa Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan ia dapat dimanfaatkan, difahami dan diamalkan sajalah doa itu setelah dan tolong fahami betul ya. Rabbana hablana, Rabbana atina. Kenapa Rabbana kita sudah pelajari? Kenapa atina bukan atina? Oh, Masya Allah, mana kita minta sesuatu yang hebat. Sebab ata itu menunjukkan yang kita minta itu benda yang hebat. Kalau ata memberi, sesuatu yang berikan itu benda yang biasa. Yaitu bila Allah memberi wahyu, kitab, kenabian, mukjizat pada para urusannya, Allah gunakan ata. Ataina Musa, ataina Ibrahim. Kan? Jadi Allahumma rabbana atina min ladunka, bukan min indika. Masih ingat ya perbezaannya? Indika dengan ladunka. Kan tahu tuh, tak boleh tidak. Dan kena sentiasa ini. Ingat rahmatan, ini pakai nakirah. Betul, nakirah. Rahmatan itu nakirah. Maknanya apa? Pertama yang diminta oleh Ashabul Kahfi ini yakni rahmat khassah. Berapa jumlah, berapa kadar, berapa kuantiti rahmat yang diminta oleh Ashabul Kahfi tidak terkira. Sebab rahmatan dalam bentuk nakirah nih. Rahmatan atau ar-rahmah di situ. Rahmatan kan nakirah. Ini nakirah ya, indefinite noun. Indefinite noun. Isim nakirah dalam bahasa Arab yakni yufidul umuma. Memberi faedah, memberi maksud umum.
Jadi rahmat yang diminta bukan hanya satu tapi banyak. Dan betul Allah kabulkan. Rahmat yang Allah beri sangat banyak sekali. Ditemukannya di mereka yang menemukan gua yang selamat. Lalu masa ditidurkan, itu rahmat lagi. Tak seorang pun dalam 3 abad lebih kerajaan yang mengejarnya, tak ada seorang pun yang berjaya menangkapnya. Sinar matahari, karena tubuh kita ini perlu sinar matahari ya mas sekalian. Dalam ayat itu nanti kita akan pelajari, mereka tetap mendapatkan pancaran sinar matahari tapi tidak secara langsung. Semasa tidur, bagaimana agar mereka tetap terjaga kesehatannya, Allah sendiri yang membalik-balikkannya. Subhanallah itu. Tidak makan, tidak minum selama itu, subhanallah, tak ada rasa sakit. Bukankah itu rahmat yang, jadi bukan satu yang diminta, macam-macam rahmat, dan semua rahmat yang diminta yang jumlahnya tak terkira itu rahmatun khassah. Sebab kita, kalau kita tak makan 24 jam, ya mungkin dah 20 jam ya belum qalu lah, terduduk. Kalau 48 jam terbaring. Kalau 3 hari Allahu Akbar wa ilham. Ya. Baik ya. Baik, saya cukar situ saja penjelasannya. Sekarang kita teruskan pelajaran hari ini ayat 11. Nah, ini untuk hari ini. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. فَضَرَبْنَا, saya terjemahkan apa adanya dahulu ya. Lalu kami pukul, dorobakan pukul, ala atas adanihim, telinga-telinga mereka. Adan jamak daripada udunun, mufrad udunun, jamak adan. Ini tak ada kena-mena dengan bang ya. Dan patutlah si Bila tu kalau azan tutup telinga. Rupanya adan tu sama, bukan, tak ada kena-mena langsung pun. Fil kahfi, di dalam gua. Sinin, beberapa tahun. Sinin ini jamak bertahun. Ada dan bilangannya. Ini terjemahan harfiahnya. Word by wordnya begitu. Lalu kami pukul atas telinga mereka di dalam gua beberapa tahun bilangannya. Mana bilangan tahunnya banyaklah. Itu maksudnya. Dalam ayat lain disebutkan 300 tahun lebih 9. Nanti akan sampai. Jamaah sekalian, bermula pada ini khasnya ayat yang kita pilih sebelah ini benar-benar ayat kauniyah. Mengandungi maklumat kauniyah. Jadi kalau kita tidak memahaminya, menafsirkannya di aspek kauniyah, ya mungkin kita tak dapat pengajaran apa-apalah. Allah tutup telinga mereka beberapa tahun, itu ajalah. Kan? Tapi di sini pertama jemaah sekalian ya, paling tidak ada 2 yang perlu kita kaji lebih jauh. Pertama kalimat daraba, kedua kalimat adzan. Sebab fil kahfi kita sudah tahu kahfun maknanya kif lah. Mana kif? Sinin tahun lah. Sinin tahun. Ada dan bilangan ya. Daraba ini jamaah sekalian, ini ya. Daraba. Penggunaannya di dalam bahasa Al-Quran secara khasnya
dan dalam bahasa Arab pada amnya, secara umumnya mempunyai banyak makna. Makna atau terjemahan daraba dalam bahasa kita, pertama, memukul. Pukul. Yang kalau dalam bahasa agamanya sebenarnya, kalau dalam definisi lughawinya, iltiqa'u dhahirul jismi bi dhahiril jismi akhar bi syiddah. Mempertemukan anggota badan dengan anggota badan lain dengan kuat. Itu makna asal. Mempertemukan anggota badan dengan anggota badan lain dengan kuat. Contoh, tangan kanan saya ini, tangan kanan, telapak tangan, dan ini tangan kiri. Kalau saya menemukan begini, itu bukan doroba. Tapi karena maksa bisyiddah, kena, wah, itu baru doroba. Atau ini penumbuk, lalu saya pertemukan dengan tubuh orang lain dengan syiddah. Syiddah maknanya kuat. Wah, itu baru doroba. Tapi kalau itu bukan doroba. Itu apa namanya ya? Menyentuh ya. Itu mana doroba? Ini ada kayu, kemudian ada apalah, anjing liar kan, lalu kita temukan kayu itu dengan anjing dengan kuat. Itu mana doroba, mana yang pertama, yang kita kata pukul itulah. Mana yang kedua, doroba berjalan. Macam mana doroba jadi berjalan? Quran ada, idza darabtum fil ardi. Ada ayat, idza darabtum fil ardi, apabila kamu memukul di bumi. Maknanya berjalan di muka bumi. Karena orang berjalan yakni menghentakkan tapak kaki ke bumi. Menghentakkannya itu kuat ataupun orang berjalan? Atau mungkin jalan? Nah, kalau tidak dihentakkan itu namanya bukan berjalan, mengheret kaki dia. Apalagi kalau berlari, lagi kuat. Itu mana kedua, berjalan. Tengoklah dalam ayatnya, ada struktur ayat macam mana. Yang ketiga, daraba maknanya ja'ala, membuat. Contoh, innallaha la yastahyi ayyadriba matalamma ba'udatan famuqa, dalam surah Baqarah. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti mana seekor nyamuk umpamanya. Jadi jangan kata, sesungguhnya Allah tak malu pukul nyamuk. Apa pula daraba pukul pula? Itu buat perumpamaan. Bila daraba masalan, buat perumpamaan, ya. Kalau daraba fil ardi, berjalan. Kalau daraba katalah bil asab, Musa disuruh oleh Allah untuk pukul apa ya? Lautan kan? Idrib bi asakal bahr. Hai Musa, itu idrib lautan itu dengan tongkatmu. Maka daraba itu maksudnya pukul. Paham ya? Dan yang keempatnya, ini dalam penggunaan bahasa Arab ya, ini dalam Quran tidak ada. Daraba maknanya jenis, macam. Contoh umpamanya buah-buahan ini, rambut apa namanya, durian ini ada beberapa jenis. Kan begitu kan? Durian kan bukan hanya satu jenis, macam-macam kan? Ada durian apa tuh? Ada durian tunggal, ada durian kembar. Ini di Melaka durian tunggal. Jadi kalau ada durian tunggal, mana ada durian kembar macam itu. Nah, itu namanya darbon juga, jenis. Durian itu ad-duryanu katalah adrubun katsira. Adrubun mutanawi'ah. Oh, buah durian itu macam-macam jenisnya. Darbun maknanya jenis. Nah, menariknya dalam ayat ini agaknya dari 4 tadi, daraba apa maknanya? Tadi saya sampaikan makna daraba ada 4. Dalam ayat ini fadarabna, maknanya agaknya apa nih?
kami pukul atau kami jalan atau kami buat atau jenis fadharabna. Pilih satu. Buat. Jadi kami buat atas telinga mereka. Macam mana ya? Nah, ini kita nak belajar macam mana cara memahami Al-Quran. Apanya? Pukul. Mana Allah pukul telinga aku tu? Ini sebenarnya jamaah sekalian, inilah namanya bahasa majazi. Ini namanya bahasa majaz, bukan hakiki. Okey. Majazi lawannya apa majazi bahasa Melayu ya? Lawannya hakiki. Kiasan ya. Ya, contohnya tangan kanan, mana ini tangan kanan, ini hakiki. Ini tangan kanan saya, tapi kalau dia itu tangan kanan dia. Kan enggak. Itulah makna apa? Saya punya tangan kanan ini sakit. Ini hakiki atau majazi? Hakiki kan? Tapi kalau saya kata, siapa dia? Oh, dia itu tangan kanan si fulan. Itu namanya majazi itu macam itulah. Dalam Quran pun ada. Jadi tak boleh kita artikan secara hakiki Allah pukul telinga mereka, pecah dia. Tak, macam mana pukul? Tapi memberikan isyarat ada sesuatu yang datang dari luar orang itu dilekatkan pada telinga dengan sangat kuat. Sehingga makna daraba dalam ayat ini jemaah sekalian, makna daraba dalam ayat ini yakni al-qat'u. Daraba di sini untuk ayat ini ya, maknanya al-qat'u. Mana qat'a? Potong atau putus. Jadi kami putuskan. Disinilah maklumat kauniyahnya nanti kita akan nampak. Kami putuskan. Bukan pukul, bukan hempak, bukan, kami putus telinga mereka. Putus ni jangan dikatakan dulu, oh telinga dia terkerat semuanya. Bukan. Kacau pula nanti. Putus ya. Telinga mereka. Baik, kenapa di sini Allah kata adzan telinga? Kenapa Allah tak kata kami tutup atau kami tutup pendengaran? Agak-agak menurut jamaah sekalian beza atau sama? Pendengaran dengan telinga. Bezanya apa? Mungkin ada di sini yang seorang ni apa namanya ENT doktor ada. Itu lebih faham sih. Ada. ENT doktor ada di sini. Doktor nose, ear nose and throat ni. Pasti lebih faham tentang telinga lah, maksud saya begitu. Yang pakar telinga kan. Jamaah sekalian, telinga dengan pendengaran ni berbeza. Betul, pendengaran itu adalah salah satu fungsi telinga. Tapi telinga tidak hanya berfungsi sebagai pendengaran rupa-rupanya. Allah dah beritahu di sini kenapa telinganya. Sebab yang ditutup bukan pendengarannya saja, tapi telinganya. Ada dua peranan penting bagi telinga rupa-rupanya jemaah sekalian, yang sangat penting dalam fungsinya. Satu yakni sebagai alat untuk mendengar, dia dengar-dengarnya. Yang kedua yakni untuk al-mizan, balancing. Kalau kita ni di telinga bagian dalam ni jemaah sekalian, di situ ada satu mizan. Balancing. Untuk balance sehingga kita duduk selesa, berdiri tegak, jalan tak Kalau rusak aja timbangan yang Allah letakkan dalam telinga kita, itu bukan dalam mata. Berdiri tak boleh, mesti jatuh. Apa tu penyakit yang orang vertigo. Itu fungsi telinga tu. Jadi kita boleh duduk tenang, selesa, berdiri okey, jalan tak ni. Itu pasal ada satu tulangnya sangat halus.
Jadi bukan hanya untuk mendengar, tapi juga sebagai balancing itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kata, aku tutup semuanya. Dan kenapa telinganya bukan matanya? Dahulu saya katakan dari segi kauniyah, telinga atau ialah ni telinga ini adalah salah satu daripada 5 deria yang paling awal difungsikan oleh Allah dan terakhir berhenti berfungsi, dan dia bekerja non-stop. Yes. Betul ya? Yes. Janin dalam rahim, telinganya sudah berfungsi, pendengaran sudah berfungsi, Allah fungsikan. Mata belum nak apa-apa. Ya. Lahir sehari dua mata, kalau mata buka pun tak nampak apa-apa, tapi telinganya sudah dengar. Nanti bila sudah dekat ajalnya, mata sudah tertutup, kan? Jari apa nama kulit kaki kita cubit tak rasa sakit kerana dirasa dah hilang. Hidung sudah tidak mampu mengesan, ini tak membezakan antara parfum terkini ataupun lori di BKL. Tak boleh. Lidah dah tak mampu membezakan ini cili ke, ini garam ke, ini gula, karena semuanya sudah pencin. Deria-deria yang 4 sudah pencin, tapi pendengaran masih berfungsi. Sebab itu bila orang dekat dengan ajal, Allah sudah, Nabi sudah apa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan dia dengan la ilallah, karena masih dengar. Nanti bila bangkit yang masukkan di alam dari alam barzah ini, yang pertama sekali difungsikan pun telinga juga. Dan pendengaran tidak pernah berhenti bekerja berfungsi, tak pernah. Mata sering kali rehat, gelap aja rehat. Mata gelap aja rehat. Ada lampu tapi tutup mata, pencin mata, pencin tak nampak apa-apa, pencin. Tapi pendengaran sentiasa. Itu satu rasanya. Yang kedua, rupa-rupanya jamaah sekalian ini sampaikan ya, al-adhanu bi ma'anna masyairihim kullaha kanat mahjubatan anil yaqadah li'anna al-adhan hiya at-tariqul awsat lit tayaqqud. Saya baca Arabnya ya. Mungkin apa namanya yang saya kata tadi, kalau ENT lagi faham lah ini ya. Telinga, Allah sebut di sini telinga. Kerana apa? Karena telinga jadi ana masyairahum kulluha kanat mahjubah. Dengan ditutupkannya telinga. Istilah itu diputuskannya telinga. Bahasa kami dahulu masa belajar bukan diputuskan, dinonaktifkan. Apa? Deactivate lah. Bahasa zaman deactivate, saya kata nonaktifkan. Deaktifkan. Bila pendengaran telinga sudah dinonaktifkan, maknanya dia semua masyair. Masyair itu maknanya dirasa akan pencin juga. Berhenti. Karena dalam telinga itu ada jaringan saraf yang jumlahnya ada 12, yang itu mengatur ke seluruh gerak-gerik kita, perasaan kita. Bila itu sudah diaktifkan, dinonaktifkan, habis. Maka orang itu tidak mungkin lagi mendengar, tak mungkin lagi melihat, bahkan tidak mungkin lagi terjaga. Tapi kalau telinga masih aktif, mata sudah tidur, yang lain tu masih aktif ya mas kan. Sebab itu kalau kita orang tidur, mata menang, kalau kita cubit dia bangun. Ya. Yeah. Kalau kita apa namanya bakar apa dengan matches, terjaga. Orang sekata ketidur ya mas sekalian, senang nak jaga, masih berwaspada, yaqadah. Tapi telinga bila sudah dinonaktifkan, semuanya berhenti. Hatta dia tidak lagi dapat merasai sakit yang biasa dialami oleh kulit. Kan yang merasai sakit ni apa ya? Kulit kan? Yang rasa sakit. Kalau rasa manis, lidah. Wangi, hidung. Jadi kalau sakit, panas atau sejuk, kulit. Hatta. Kerana Allah kata dah aku putuskan telinganya, bermakna semua deria itu sudah non-aktif, semua dalam tubuh kita.
jika sekiranya orang ini masa tidur katalah digigit ular ke, tak bangun, karena sudah tak ada rasa apa-apa, sudah hilang semuanya. Dan menurut kajian ini daripada ayat ini, saya baca daripada Ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran dari segi kauniyah. Tentang ayat ini, kajian dilakukan oleh seorang sarjana Timur Tengah, Mesir kalau tidak salah. Bukan sekadar matanya sudah tidak aktif, pendengar hidungnya tak aktif, bahkan sel-selnya pun sudah tidak lagi berkembang. Baik, sekarang ini agaknya sel kita ada yang mati atau tidak? Sekarang nih, setiap saat ada yang mati kan? Bila ada yang mati, ada tak dia punya spare partnya? Kan? Berkembang, kemudian mati, kemudian ada. Ashabul Kahfi sudah tidak mengalami itu. Bermula Allah tidurkan. Saudara, apa kesan akibat daripada sel kita banyak yang mati setiap jamnya, dan ada yang baru, apa agak kesannya? Apa? Ada mati, ada pengganti, ada mati, diganti lagi. Apa kesannya? Tua. Betul. Karena apa? Karena Dr. Agus Mustafa, spare part yang digantikan ini, kualiti dia tak sama dengan yang awal. Jadi penggantinya kualitinya makin kurang. So itu kulit yang aslinya licin jadi betul ada penggantinya, tapi makin tak sama. Sedang Ashabul Kahfi oleh Allah sudah dibentikan, putuskan segala-galanya, sehingga sel tidak ada yang mati dan tidak ada yang baru, semua berhenti sistem tubuhnya selama berpuluh tahun, beratus tahun, sehingga bangun rupanya macam ketika tidur. Bukan tak boleh dengar, bukan tak. Itu makna doroba. Dan yang diputuskan, yakni jaringan telinganya. Karena di situ rahasia, dan itu sudah jadi kajian. Sekarang bukan rahasia lagi. Banyak sana Islam yang sudah tertarik, sudah agak lama membuat kajian ayat ini. Ayat yang ke sebelah ni lah. Sebab mereka fikir orang Allah kata orang ini ditidurkan. Kenapa Allah tak kata kami tutup matanya, tapi tutup telinga? Sedangkan kita kalau suruh anak tidur, nak tutup mata nak ya, begitu kan? Ada, nak tidur nak, dah malam, tutup telinga ya. Kalau nak ini bising nak, banyak mercun, tolong tutup telinga, patutlah. Jadi mereka ada istifham, alamatul istifham, question mark. Apa dia? Akhirnya doktor-doktor yang punya background dalam hal ini tertarik untuk dan mereka berjaya sedikit banyaklah menjaga mereka rahsia yang luar biasa di ayat ini. Kenapa telinga yang ditutupnya? Tebak saya kata di sini, tengok ya. Al-murad bidarbu wa anamut tawil, sehingga orang ini Ashabul ini akan mengalami tidur sangat lama. Karena tidak ada siapa yang boleh mengejutkannya. Kan? Otak yang biasa mengarahkan orang itu untuk jaga berhenti bekerja. Bukan lumpuh, bukan mati ya. Bukan selnya mati. Tidak ada sel mati, tidak ada sel baru. Jadi betul-betul semua sistem dalam tubuhnya berhenti total. Sehingga kalau masuk ke mula tidur kata umurnya 20 tahun, bangun walaupun sudah berlalu 3 abad macam 20 tahun. Iya, dan dia tak sedar. Sebab itu ketika nanti bangun lapor nak cari makanan, bawa duit yang dia bawa 2 hari nak pergi pasar nak beli makanan, dia fikir masih baru. Ya kan, dia rasa dikata baru setengah hari kan. Ya terkejut lah makcik yang jual nasi tu. Tak tahulah yang diberi nasi ke apa sebab duit apa ni dah tak laku ini, awak orang mana, bingung orang ni. Woi, heboh jadi viral ya mas kalian. Ini duit ini dah ratusan tahun. Itulah rahsia mereka akhirnya terbongkar. Oh, Masya Allah. Itu
Macam mana berlalu sekarang? Sebab bila dalam garis itu maknanya orang ini hidupnya sudah tidak lagi dipengaruhi oleh masa dan tempat. Ia sudah tidak lagi hidupnya masa tidur tidak lagi dipengaruhi oleh time and space. Kita, karena kita tidak di-cut on oleh Allah, keadaan jasad kita ini dipengaruhi oleh masa dan tempat. Berjalannya masa, bertambahnya masa pasti akan memberi kesan yang besar terhadap tubuh badan kita. Bagaimana keadaan tubuh kita siang hari dengan malam hari pasti berbeza. Keadaan ketubuhan kita tahun 80 dengan tahun 2025 pasti tidak sama. Tak percaya tengok gambar. Ambil gambar ini tahun 70, ini 2024. Betul ke ni aku ni? Tapi iyalah, ni aku ni. Tapi kenapa ni? Pasal apa? Kita ni dipengaruhi oleh masa, berjalannya masa dan juga tempat. Ashabul Kahfi sama sekali, walaupun masih tinggal di planet bumi. Kenapa masa dan tempat tidak memberi kesan apa-apa? Karena sistem tubuhnya oleh Allah sudah cut on. Dan itu luar biasa. Di mana dia punya main switch-nya? Di telinga, bukan di hujung kaki. So itu kalau telinga tu rusak jemaah sekalian, Allahu Akbar. Allah mendengarkan. Saya nak bagi contoh jemaah sekalian ya. Penyakit yang paling kronik, penyakit rohani maksudnya, penyakit rohani yang paling kronik menurut Al-Quran apa? Dalam Quran ada, saya yakin ayatnya sudah hafal. Bahkan itu sering kali saya gunakan untuk mengelabuhi mata pegawai custom. Summun bukmun umyun fahum la ya'lamun. Sebab kadang-kadang bukan itu yang dibaca, masuk aja my konten sudah inna ja'alna dia lupa. Kawan-kawan kita yang pakai kasem itu pun rajin usrah. Tengok kita mulut inna ja'alna, dia pun sumun bukmun. Apa makna sumun? Peka. Orang-orang yang peka. Bukmun, orang yang bisu. Umyun, orang-orang yang buta. Kenapa setiap kali Allah sebut penyakit hati yang paling kronik yang jangan orang akan kekal dalam jahanam? Kaitan dengan pendengaran. Luar biasa itu ya mas sekalian. Iya, sumun, peka. Peka di sini bukan mata dengar suara, kita pelajari ya tentang sami'ah ya, tentang sami'ah. Nah, jadi bayangkan, tapi ini ya peka bukan karena dia memilih peka ya. Allah sendiri bukan pekakan ya. Allah bukan hanya pekakan Ashabul Kahfi. Allah hentikan semua sistem tubuh. Hatta setiap sel pun tidak bertambah, tidak berkurang, tidak makin tua, tidak makin. Sekarang Anda bayangkan kalau dalam sel tubuh kita ini tidak yang mati, yang ada produk yang baru aja. Kita jadi apa? Katalah dalam tubuh kita sel tak ada yang mati, yang ada hanya baru lahir lagi. Kita akan sebesar giant. Dalam 1 bulan saiz kita pasti akan berkembang jadi gajah. Lah kan badan kita ini hanya longgokan sel kan? Longgokan sel. Jadi bayangkan kalau ada ditambah lagi, tapi yang sedia ada tak ada yang mati. 1 bulan kita jadi gajah. 1 tahun bayangkan. Dan memang begitulah sunatullah. Tapi karena sunatullah itu di atas sunatullah ada masyiatullah, ada kudratullah. Jadi Allah boleh batalkan sunatullahnya karena dia yang menciptakannya. Ashabul Kahfi diperlakukan oleh Allah dengan sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa. Dan itu rahmat yang luar biasa. Karena Allah nak menidurkan dia dalam jangka masa yang sangat lama, maka Allah
membatalkan sunnahnya sebagaimana yang Allah berikan untuk hamba yang lain, yakni dengan cara qat'ul udun dipanggil. Qat'ul uzun, ya. Karena dengan diputuskannya, dihentikannya, dinonaktifkannya telinga, maka orang ini mahjubatun anil yaqadhah. Ia terhalang, terlindung, dan tak mungkin akan terjaga atau akan merasa. Rasa sakit tak ada, rasa lapar tak ada. Bahkan minta maaf dalam buku yang saya baca ini, jika ia kalau dipatuk ular bisa dimari pun tak rasa sakit. Kalau kita tidur, katalah digigit nyamuk, atau ada nyamuk apa namanya, assalamualaikum ke telinga, jaga. Itu maknanya kita belum al-qat'u lah, itu belum terbun, itu belum terbun. Iya jemaah sekalian. Subhanallah, subhanallah. Li'annal adhan hiya at-tariqul awwal lit-tayaqqud. Karena telinga salah satu fungsinya yakni apa namanya, alat ataupun ya deria, yang paling utama untuk membolehkan orang itu jaga. Itu jaga. Karena itu Ashabul Kahfi ditidurkan dalam jangka yang masa lama sekali, lama. Tidur lama ini bukan penyakit ya, jangan nanti diartikan tidur itu mana penyakit lah. Kan ada kan penyakit yang, kalau orang tak boleh tidur apa namanya? Insomnia. Kalau orang mudah tidur, duduk tidur, duduk tidur. Apa namanya? Penyakit yang senang sangat tidur lah, mudah tidur lah. Kadang-kadang belum masa tidur pun dah tidur. Ya, apa namanya itu? Hypersomnia. Oh, belum tahu ya? Oh, saya lebih tahu kalau itu. Sekarang kalau orang tidur tapi macam orang jaga, macam mana tu? Sleepwalking lah, mungkin jamaah kata sleepwalking lah. Tapi sleepwalking tu bukan bahasa saintifik. Sleepwalking itu terjemahan orang Inggris saja. Sleepwalking maknanya tidur jalan. Nah, itu kan bukan istilah saintifik, maksudnya itu kan bukan istilah ilmu. Itu hanya bahasa orang putih ya. Apa kalau orang yang apa ya? Jalan tidur. Dia tidur tapi macam orang jaga. Katalah di meja makan, dia makan, kau jam makan. Sekali jaga pula, mana makanan dia, mana lauk habis, dia yang habis. Tak sedap. Kalau tak boleh tidur namanya insomnia. Kalau terlalu mudah tidur, hypersomnia. Kalau orang yang macam tadi, somnambulisme. Somnambulisme. Betul kan Ustaz? Ya betul. Tak percaya tengoklah, kajilah. Oh, tak belajar dulu ya? Kalau begitu ini kali pertama dengar. Somnambulisme. Tengoklah dahulu dalam munjid ke dalam komus, pasti jumpa lah. Pasti jumpa. Yang saya pelajari dahulu itu ketika belajar ayat ini. Itulah. Ini bukan bahasa apa-apa, ini bukan bahasa apa namanya ni uluyam, bukan. Ini bahasa kedokteran. Somnambulisme. Pertanyaan saya, Ashabul Kahfi tidur 3 abad lebih, itu jenis yang mana? Insomnia, hypersomnia, atau somnambulisme? Kalau kita lihat karena dia mudah sangat tidur, tak bangun-bangun, iaitu macam hypersomnia. Tapi hypersomnia dalam istilah kedokteran itu penyakit. Sedangkan tidurnya Ashabul Kahfi bukan karena penyakit. Jadi tak ada istilah lah.
Coba tanya Syekh Muhammad Al-Hajj Al-Hafiz Google you. Somnambulisme. Mungkin bulism lah, bulisme. Ada. Nah, apa artinya? Sleepwalking ini cuma bahasa putih. Itu bukan istilah ilmiah. Begitulah. Istilah ilmiahnya itu. Ya, macam insomnia itu istilah ilmiahnya. Istilahnya. Tapi tak apalah, yang penting faham. Jadi inilah kehebatan yang memang tak ada. Sehingga pengkaji pun nak mengkategorikan tidurnya sebagai masuk yang mana ni. Sebab tidak berlaku bagi siapa saja di dunia dari dahulu hingga sekarang melainkan mereka. Macam mana nak bagi nama istilah? Sebab ketiga-tiga tadi semua jenis penyakit. Insomnia penyakit, hypersomnia penyakit, somnambulisme penyakit. Tapi mereka Ashabul Kahfi ini dapat rahmat macam orang penyakit. Lagi pula kalau ketiga-tiga ini jamaah sekalian, tak kira insomnia ke hypersomnia ke pasti akan memberikan kesan pada fizikalnya. Mungkin tambah tua ke, tambah sakit ke, tambah apa. Ini tidak. Ini tidur apa namanya ya? Tidak ada istilahnya. Tanya seorang doktor tidur, tak tahu. Ya. Ya macam mana? Karena apa? Karena tidurnya bukan tidur biasa. Tidurnya karena dinonaktifkan seluruh sistem tubuh. Sehingga seakan-akan orang itu kalau umpamanya umur 15 tahun, malah 15 tahun ya tak akan bertambah usia karena masa tidak mempengaruhinya, tetapi tidak mati, tetap sehat. Tak rasa lapar, tak rasa dahaga, tak rasa sakit, tak rasa apa ya. Sehingga walaupun 300 tahun lebih tertidur di situ, kemudian jaga ketika mereka saling bertanya, apa jawaban mereka? Berapa lama ya kita di sini? Apa jawaban mereka? Ba'da yaum lah, yaum ya satu hari. Tak adalah setengah hari. So, macam mana tu boleh begitu? Itu luar biasa tu. Karena apa? Yalah kalau tengok tubuh badan sama, rupa masih sama. Katalah waktu ada cermin dan mukanya masih sama, takkan percaya yang dia sudah tidur selama 3. Ini benar-benar keajaiban yang luar biasa. Tapi sebenarnya Allah menunjukkan bagi kita itu keajaiban lah. Tapi bagi Allah sama saja. Nak kendaki hambanya tidur nyenyak 3 jam, 2 jam tak tidur, bagi Allah serupa aja dengan yang nak menghendaki hambanya tidur selama 500 tahun sekalipun, bagi Allah tak ada masalah. Hanya bagi kita mungkin ini satu keajaiban kan, lagi satu bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalah kita ini begini ya sekalian ya. Kalau ada orang boleh tidur tiap malam selama 6 jam, boleh bangun tidur lagi 6 jam, itu bagi kita tak nampak kuasa Allah karena dah biasa. Tengok. Tapi bila ada orang tidur 3 abad baru ini kuasa Allah. Ini iman kita sering begitu. Sebenarnya perlu ditingkatkan. Saya selalu mencontoh itu dah untuk mengingat diri sendiri. Kita kadang-kadang kurang dapat, tak mampu melihat kuasa Allah ketika kita melihat pokok pisang, buah pisang. Betul kan? Ada pokok pisang, berbuah pisang, kita tak kurang nampak kuasa Allah. Tapi kalau ada pokok pisang berbuah durian, baru sujud tak angkat-angkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam esok kiamat. Ini mana menunjukkan yang iman kita ni masih boleh Ada satu asar riwayat disarikan pada Ali. Ada orang cerita Imam Ali bin Abi Thalib dia mas sekalian. Iman dia, Ali kata, jika sekiranya alam barzah ini dibuka oleh Allah, kasyaf dia punya hijabnya diangkat. Jika hijab alam barzah ini oleh Allah diangkat, maka imanku tidak bertambah. Bila hijab alam barzah diangkat, imanku tidak bertambah. Maksudnya apa? Karena iman Ali ini sudah sangat sempurna. Nampak atau tidak nampak alam barzah, dia sudah sangat yakin. Kita yakin tapi belum kuat. Sebab itu bila dinampakkan, lagi
Jadi kita masih begitu. Orang yang imannya sudah Allahu Akbar. Nampak ke tak nampak, kelihatannya bagi dia sama saja. Imannya sudah mantap. Kita mungkin ya belum. Dan itu tidak mengapa. Allah hanya suruh tingkatkan situ saja. Ya, para nabi semuanya imannya begitulah. Sebab itu Nabi Muhammad sebelum diperlihatkan neraka, imannya sangat kuat. Selepas Nabi balik Mi'raj, oleh Allah perlihatkan neraka dan surga, imannya juga kuat. Bukan sebelumnya imannya cincai, balik Mi'raj jadi tak ada. Karena mereka ini sudah Allahu Akbar. Macam mana ya? Ya mungkin kita tak sampai sana lah. Baik, jadi Ashabul Kahfi akhirnya dapat tidur selama tidur yang sangat lama. Jamaah sekalian, ada perbezaan ya. Nanti tolong ingatkan saya kalau saya lupa. Ada naumun. Apa naumun? Tidur. Ada naumun, ada rukudun. Rukud. Pun tidur juga. Mana mun tidur, markot pun tidur. Apa bezanya? Nantilah. Kan saya hanya tulis, hanya sebagai bahan, nanti kalau saya lupa tolong ingatkan gitulah. Ya, sebab saya sering lupa. Sering kali lupa lah. Ya malum, sudah tidak muda. Nak mengaku tua tak mau, tapi mengaku merasa sudah tidak muda. Mudah-mudahan diberkati dan Allah izinkan untuk bersuah semula. Ada perbezaan, ada dua istilah tidur ya dalam Al-Quran. Kadang gunakan nama ya namun manam. Ada kata rokodear kudu markot, rukut. Kalau tengok terjemahan sama, tidur. Tapi Al-Quran membezakan dan Allahu Akbar. Bezanya sangat ketara sekali. Nanti kita jelaskan insyaAllah. Kalau lupa tolong ingatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal ashnal insana fi khus. Ila alladziina amanu wa lis-solihati wa wasabil haqq wa wasabis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.